Jadi para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Falamma tawadda'a Utsman, tatkala Utsman selesai berwudu, qala, dia berkata, ala uhaddithukum hadithan, ala uhaddithukum hadithan laula ayatun ma haddathtukum. Apakah kamu mau saya sampaikan sebuah hadis? Kalau bukan karena ada ayat dalam Al-Quran yang menyuruh atau melarang menyembunyikan ilmu, saya tidak akan sampaikan hadis ini kepada kalian. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun yuhsinu wudu'ahu, tidaklah seseorang berwudu dengan baik, berwudu, yuhsinu wudu'ahu, membaikkan wudunya, wa yusalli salata, dan menunaikan salat dengan wudu itu, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salat hatta yusalliyaha, kecuali Allah ampuni dosa orang itu antara wudu dengan salat itu, antaranya dengan wudu dan salat, hatta yusalliha, sampai dia menunaikan salat itu. Qala Urwah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-ayatu, ayat yang dimaksud oleh Utsman tadi yang membuat dia harus menyampaikan hadis ini adalah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinat, berupa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, orang yang menyembunyikan itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua orang yang melaknat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Hadis ini apa hubungannya dengan bab wudu tiga kali? Ini penyempurna riwayat yang sebelumnya. Utsman mencontohkan wudu Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berwudu tiga kali. Karena ada bab wudu sekali-sekali, wudu dua kali, dan terakhir kemarin adalah bab wudu salasan. Bab berwudu tiga kali. Nah, penyempurnaan hadis tersebut masih dalam rangkaian hadis tersebut, barang siapa yang berwudu seperti ini,
yaitu falamma tawadda Utsman, ketika Utsman berwudu lalu dia berkata, ala uhaddithukum, mau tak kalian saya sampaikan hadis, laula ayatun, kalau bukan karena ayat, yaitu ayat Al-Quran, yaitu ayat yang tadi dibacakan oleh Urwah, radhiyallahu taala an. Dengan tegas Urwah menyatakan ayat yang dimaksud adalah apa tadi? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah 159. Kalau bukan karena ayat ini, yaitu peringatan Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yaitu keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk, setelah kami terangkan kepada manusia, orang ini dilaknat. Berarti menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu tidak mau menyembunyikan ilmu ini. Dia tidak mau menyembunyikan ilmu ini karena takut terlaknat. Apa itu? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun, tidaklah seseorang berwudu, wa yuhsinu wudu'ahu, dan membaikkan wudunya seperti yang tadi dicontohkan dalam riwayat sebelumnya, yaitu sampai tiga kali dengan sempurna. Karena yang terbaik itu adalah yang sampai tiga kali. Nah, yang pertama, yang satu kali kan sah. Nah, kemudian tambahannya lebih sempurna, dan sempurnanya ada tiga kali. Boleh tambah lagi? Nah, hanya 3 kali. Kalau ditambah, kata Nabi SAW, faqad asa'a aw zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali, bukan baik tapi memperburuk, au zalam, atau telah menzalimi. Apa makna Allah dikata menzalim? Karena melampaui batas. Hak wudu itu sempurnanya adalah 3 kali. Jadi kalau sudah sempurna tambah lagi merusak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, siapa yang yuhsin wudu'ahu, yang berwudu dengan baik seperti ini, wa yusalli salatan, kemudian salat. Di sini tidak jelaskan salat apapun. Yang penting dengan itu dia salat. Ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati, kecuali diampuni dosa antara salat dengan wudu itu. Antara ma baina wa baina as-salati hatta yusalliha, antara wudu dengan salat sampai dia menunaikan salat tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dan riwayat lain kan sebelumnya ghufira ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, luar biasa, diampuni dosa hanya wudu kemudian salat, terserah salat apanya. Nah, ini yang ditangkap oleh Sayyiduna Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang terkenal itu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, ya Bilal, inni lam adkhulil jannah, saya belum pernah masuk surga. Karena masuk surga kapan? Kapan masuk surga? Ya, kiamat, di akhirat. Saya belum pernah masuk surga. Walakin dakhaltul jannatal barihah, tapi semalam saya masuk surga. Nah, tapi belum masuk surga. Kok masuk surga? Berarti dalam mimpi, dan mimpi Nabi itu hak. Wa sami'tu khaskhasataka amami, saya mendengar suara setan
sendalmu di depanku. Berarti Bilal berjalan di depan Nabi SAW. Nah, apakah Bilal lebih afdal dari Nabi? Hah? Tapi depan Nabi dia berjalan depan Nabi. Tidak selamanya yang di depan lebih afdal dari yang di belakang. Contohnya Pak Presiden atau Pak, tidak usah tinggi-tinggi dulu ya, Pak Bupati, kalau naik mobil duduknya mana? Belakang apa depan? Tidak, dari sopir, di belakang sopir atau depan sopirnya? Belakang, alhamdulillah. Apakah sopir lebih utama dari presiden? Tidak, alhamdulillah. Ya kalau belok kan sholat belok lebih dulu lah tadi. Baik, kalau berjalan, tidak motor lah. Yang pas pampres mana jalan? Sogan jalan apa presidennya? Semua presiden dapat. Jadi itu, hah? Pas pampres, pasukan pengawal presiden. Di belakang jalan? Tidak pertama nengok presiden. Tidak pada nengok presiden. Di mana jalan? Depan, alhamdulillah. Apa dak lama nak belok? Hah? Dia salah. Salah paham ayolah. Jadi tidak selamanya yang berjalan di depan lebih afdal dari yang berjalan di belakang. Itu macam dulu doang. Ini kok kan terbayang lagi. Nah, Bilal depan Nabi di dalam surah berarti tinggi derajat Bilal dari Nabi SAW. Sebab ada nanti itu ada seperti sebagian sempalan Islam mengatakan bahwa wali imam mereka lebih tinggi kedudukannya dari Nabi SAW. Selesai tak jalan? Ya, alhamdulillah. Jadi itu maksud kita. Jadi ada yang mengatakan wali itu lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Rasul. Itu contohnya ke Pak Cakuru. Lalu dulu masalah bahwasanya tidak selamanya yang berjalan di depan lebih baik, lebih mulia dari yang berjalan di belakang. Angkat. Apa contohnya? Tidak. Atau misalnya apa dek sayang kayak bini, suhunya dapat berjalan. Atau apakah bini lebih mulia dari suami? Anda, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Bilal radhiyallahu taala anhu didengar oleh Nabi SAW dalam mimpi tersebut suara sendalnya berjalan di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan kepadanya, apa yang kau amalkan ya Bilal? Ya, apa rahasianya itu? Maka Bilal lalu menyebutkan, ma ahdastu qad illa wa tawadda'tu indah. Saya tak pernah berhadas kecuali langsung berwudu. Artinya langsung bersuci. Jadi Bilal sepanjang hidupnya setelah masuk Islam selalu dalam keadaan bersuci. Dari hadas kecil saja dia suci, apalagi hadas besar. Kemudian wa ma tawadda'tu illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Saya tidak pernah pula berwudu kecuali saya berpendapat mesti salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, setiap salat dia, setiap wudu dia salat sunat yang akhirnya disebut dengan salat sunat wudu. Nah, sebagian orang memahami bahwa Bilal mengada-ngada salat ini, salat sunat wudu. Dan sebenarnya ini ada lupa bahwasanya Bilal melaksanakan apa yang dianjurkan dalam banyak hadis.
Di antaranya hadis yang kita terima dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis Utsman ini adalah salah satu yang menunjukkan barang siapa yang berwudu kemudian baik wudunya kemudian salat dengan wudu itu diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya berarti masuk surga. Makanya Bilal masuk surga. Dan Allah beri kemuliaan dia berjalan depan Nabi karena Allah berikan keutamaan karena memegang teguh sunnah Nabi ini, yaitu berwudu setiap berhadas dan setiap berwudu salat minimal 2 rakaat. Jadi Bilal bukan melakukan bid'ah hasanah, tidak. Bilal mengikuti sunnah hasanah. Jadi Bilal mengikuti sunnah hasanah. Kan kadang-kadang lucu sebagian mengatakan bahwa di zaman Nabi sahabat berbuat bid'ah dibolehkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kan di sini lahirnya bolehnya bid'ah hasanah. Ini kadang-kadang saudara kita lupa bid'ah itu kapan adanya? Definisi bid'ah kapan? Setelah Nabi wafat baru ada bid'ah. Kalau zaman Nabi tidak ada bid'ah, ada kawan. Zaman Nabi itu adalah yang ada adalah sunnah. Nah, siapa yang mengamalkan amalan yang dalam ilmu Allah itu sesuai sunnah, disahkan dengan sunnah takririyah. Jelas? Jadi tidak ada bid'ah kecuali setelah Nabi wafat. Maka tidak bisa dijadikan alasan itu membolehkan bid'ah hasanah. Jelas ya? Mau ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, dan ini keliru. Karena definisi bid'ah sendiri i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini sesuatu dalam agama yang belum terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti setelah Nabi wafat baru lahir bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah. Jadi bid'ah tidak ada zaman Nabi. Jadi tidak bisa dijadikan bahwa bid'ah hasanah itu dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan, tetapi as-sahih wallahu ta'ala alam, bid'ah itu dalam agama tidak ada yang hasanah. Yang ada adalah sunnah hasanah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini juga tidak akan selesai perdebatannya. Nah, kalau debat pun nanti semalam tidak selesai dulu, sampai kiamat tidak selesai. Karena memang Nabi sudah sebutkan bahwa umat ini tak akan pernah kecuali dalam keadaan berselisih, bahkan perselisihan yang banyak. Nah, jadi bahwa siapa yang hidup setelah Nabi akan melihat perselisihan yang banyak, dan ini tidak mungkin dihapus, pasti akan berselisih. Nah, oleh sebab itu tentukan posisi antum yang membuat perselisihan atau yang membuat persatuan. Yang menyatukan itu adalah biasa Nabi. Yang menyatukan itu Al-Quran dan Sunnah, khususnya Sunnah Nabi alaihissalam. Maka Nabi SAW katakan, nanti kalian lihat perselisihan yang banyak, apa solusi? Bukan kembali saya benar lah pai dek hanya nak pai urut. Jangan sampai kembali. Kalau kembali kan batingan kenalah. Ini kalau kone di situ bahasa ini Nabi tidak kembali ni lah. Ada bahasa kembalinya Nabi. Nabi tidak ada Nabi kembali. Bahasa dibaiki tak kone apa ada uang tongkok dia. Oh patutnya nalar dengan sunnah tauhid itu balik aliannya. Tidaklah sempurna balik orang.
Nabi katakan alaikum bisunnati. Apa makna alaikum? Wajib atas kamu. Yani maknanya tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian, kuat-kuat. Apa sebab? Sebab yang menyebabkan perselisihan itu wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang diada-adakan, karena yang diada-adakan itu yang buat perselisihan. Kan begitu? Kan begitu enggak? Yang buat perselisihan kan yang diada-adakan. Kalau kita sekarang mengikuti aturan dan perundang-undangan, berselisih kita? Enggak berselisih. Baru terjadi perselisihan kalau ada orang yang tidak menyetujui ini perselisih perundang-undangan ini, pasti berselisih. Atau ketika keluar dari aturan dan perundangan mulai berselisih. Kalau berada di jalan yang lurus, berselisih kita? Enggak. Tapi kalau sudah mulai masuk gang nanti mulai berdebat. Mulai berdebat. Siko lo biar capek cu, ondarongnya siko ya situ jalan balubangnya cetong nak mereka mulai mana tu? Kalau lain lambu itu mantapnya. Beko kalau lata sosek itu masih tagang dulu. Lata sosek jalan lah salah buat kan, bukan tu labi. Ibarat berdagang beko lata labi bukan tu. Abu di situ bo, lagi ada acunya. Tapi ang lapeh je dah kan itu dulu. Apa lapeh je dah nya. Lah jale salah rumahnya orang tuannya mulai berkalau. Iya. Tapi kalau seandainya tetap di jalan, insyaallah tidak terjadi perselisihan. Maka Nabi tegah kita jangan mengikut yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab mengada-ngada dalam agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Jelas satu orang itu jadi golap jualia. Apa sebab? Dibawa ke ruangan yang gelap, airnya gelap lagi. Seterang itu Nabi sebutkan, setelah saya wafat kalian akan berselisih. Apa sebab? Ia keluar dari jalan asli, keluar dari jalur utama. Maka apa obatnya? Jangan keluar. Alaikum bisunnati. Nah, kemudian jauhi yang diada-adakan. Kayak diada-adakan itu pasti menimbulkan perdebatan dan perselisihan. Kan itu? Kan itu kenyataannya? Kan itu kenyataan? Hah? Contoh misalnya, apa contoh? Kalau ada orang meninggal, wa kubun wa salatkan wa doakan, selesai. Ada perselisihannya leh? Tidak ada. Sah, sodo sah. Tapi ketika mulai weko berkumpul malam pertama penyisihan, malam kedua semi final, malam tiga final. Ayo, itu final kena sih. Kalau apa kawar lo kan mulai berbantah, ya kan mulai berselisih, Ada motong bulio, ada motong indah. Yang menyelewo pasti basi tinggi nyawi bulio. Kami itu yang indah amu basi tegang pulo managang. Akhirnya no basi tinggi non tawi dengan basi tagang managang boswo bisa damai. Ulang dia. Non menyelewo basi tinggi nak tawi, ya, bersikeras mau melanjutkan. Yang tidak mau karena menganggap itu tak ada ajaran dalam Islam, dalam sunnah Nabi, dalam Quran dan sunnah, dan memang tak ada, tak ada, ya, maka bersitegang dia melarang. Nah, antara non basi tinggi tak tawi dengan yang basi togang melarang, bisa damai? Tak kan? Selembut-lembut apapun nanti antum menegah,
Dan selembut apapun entong untuk menyuruh meneruskan, pasti akan berbenturan. Minimal ya, kau minimal ga acu punya acu dara punya dayan. Lakum a'malukum walana a'maluna. Bunyi aja bunyi sih. Tasawara aja lah nyinya. Jangan kelas sabu dia amak ke apa? Tasawara abang je lah nyinya. Ha. Lewo. Bunyi bandar dengan tasawara abang nyinya. Misalnya anak ini nak masuk anak SD ko, abang nak masuk SD Usman. Tu ndak bertamu kan atau sarabang lah nyinya. Lewo no. Weh. Ha? Ikut terserah apa? Dia ndak terserah menyerah begitu. Maksudnya pahamnya ndak? Babanta, puan dek bantah, ndak mau bertamu dah. Ah. Apanya abang jalannya? Abang kan berkuasa ni. Kan jadi tu. Ndak rela pasal tapi tak rela nomor. Pasal tapi tak rela. Ujungnya begitu nanti. Ya terserahlah. Apanya masing-masing lah. Pontang buat elok. Pontang buat elok pasti temu Allah Taala. Tu nyawa nan enggak abu. Di mana elok tak duduk kalau elok. Kau itu? Akhirnya yang menyebabkan perselisihan itu menambah dari yang asli. Jelas? Ya sejauh itu Nabi 23 tahun berdakwah, ada orang mati di masanya. Lainnya? Ilai? Dah habislah. Atau stop kematian dulu setelah Nabi lah. Nah, banyak yang meninggal. Alhamdulillah, tidaklah semua dakwah ada inya mengumpul uang untuk penyisihan semifinal dan final. Kan ada surah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada malam kan buat keliru. Kalau tahu kan. Tapi kalau seandainya dengan alasan datang ke kian pengaji, ngaji tak boleh. Lain. Datang ke kian mengembirakan orang Islam tak boleh. Lain. Datang ke kian orang menghilangkan kesedihan orang tak boleh. Sahih. Kok sahih sanad? Di situlah letaknya syubhat itu. Letaknya syubhat. Apa sebab? Itu tak tahu Nabi dulu menggembirakan orang setelah meninggal, dianjurkan. Tentu tak Nabi tak. Tapi tak buat dah. Kenapa tak dia buat? Berarti tak, cara itu bukan cara yang diizinkan, bukan cara yang disyariatkan. Faham ya? Basidauka untuk orang meninggal boleh ya? Tak Nabi? Lain. Apa yang tak dibuat lepas sudah meninggal? Nah, berarti cara itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersilaturahim tentu di Nabi keutamaannya tahu. Apa yang tak dibuat silaturahim dia setelah kematian sama aku mau. Berarti cara itu sengaja ditinggalkan Nabi karena tidak syar'i. Balik ke sini lagi. Kenapa kono gara-gara bid'ah hasanah. Di situlah mulai debat adanya. Debat kita kaum muslimin nasional. Tapi memang sudah sunnatullah masalah ini bagaimanapun kita membahas insyaallah tak selesai. Tapi apakah tak boleh dibahas? Mesti. Umat mesti diingatkan terus. Sebagaimana orang kafir tak bisa dihilangkan dari permukaan bumi. Kalau gitu berhenti kita mendakwahi orang untuk masuk Islam? Tak boleh berhenti. Berdakwah tetap. Ya, sama baiknya akan masuk surga. Ini akan masuk neraka itu berarti dakwah. Dakwah ngaji itu bulan apa dah? Iya kan? Bukan menongkan ngerati ndaknya ustaz yang ngaji je lah gitu. Ndak. Kita tetap mengingatkan. Nah, kalau mereka yang saudara-saudara kita yang pro nih misalnya dengan bid'ah hasanah, silakan ingatkan pula, tidak ada masalah. Cuman lebih baik mengingatkan umat kepada sunnah daripada mengingatkan umat kepada bid'ah. Menancap bid'ah pada sunnah. Serius ya?
Hah? Ajak sunnah lah, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saya mendengar Nabi SAW mengatakan ini, siapa yang berwudu dengan baik lalu dia salat, diampuni dosa-dosanya. Baik. Dan sebaik-baik wudu tadi adalah yang dicontohkan oleh Utsman, yaitu 3 kali, kecuali mengusap kepala. Karena yang mengusap wallahu taala alam terjadi khilaf di antara ulama. Ya maklum ini khilafnya masyhur. Ada yang dapat mazhab Syafi'i kan 3 kali mengusap kepala itu dan cukup siku-siku aja ya kan. Ini beda antara ijza dengan al-afdal. Ya, dalam mazhabnya itu cukup sebagian. Tapi apakah itu yang dianjurkan? Tidak. Yang dianjurkan adalah seperti wudunya Nabi SAW. Jadi ulama sedang membahas masalah fikih. Andainya dah terbasuh sebagian, sah atau tidak? Ya sah. Tapi mana yang terbaik? Yang dapat pahala seperti yang janjikan tadi? Mengusap semuanya. Jadi kadang-kadang mesti kilo Imam Syafi'i satu bagian lah cukup ininya. Imam Syafi'i dalam konteks hukum berbicara. Dalam konteks hukum, bukan harus seperti itu. Imam Abu Hanifah menyebutkan 1/3 atau 1/4 dalam konteks hukumnya sudah sah atau belum? Sudah. Tapi tetap menganjurkan untuk mengusap seluruh kepala. Ini kadang-kadang tidak sampai situ. Mazhab apa? Syafi'i, cara wudu sebagian jadilah kan itu kan, dan 3 kali lah. Dan 3 kali kadang lah bahasa lo palor lah. Banyak lo pada yusu tangan dia tak palor gitu lah. Padahal yang namanya mengusap bukan untuk meratakan. Kalau tidak mandin jelas sekali. Kalau kena biampu je palor dek ayunya mandin mana. Jadi ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dengan demikian selesai dalam masalah wudu 3 kali. Alhamdulillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kita beransur ke bab yang selanjutnya, yaitu babu al-istinthar fil wudu. Bab istinthar. Apa maknanya? Maknanya bab tentang dianjurkannya istinthar. Wal istinthar maknanya adalah mengeluarkan air dari hidung yang tadi dimasukkan melalui istinsyaq. Istinsyaq, masukkan air, dihirup sampai ke pangkal hidung. Dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali, sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan lebih lagi bagi kemaslahatan ibadah kita. Karena itu wudu yang terutama. Wa baligh fal istinsyaq. Kata Nabi SAW, maka beristinsyaqlah, hiruplah air itu sampai tak solome. Pada lome? Nah, kalau lome kan tidak pahala orang. Tapi kalau wudu sampai lome, insya Allah berpahala. Dan menurut ahli kesehatan bagus sekali untuk pencegahan stroke. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang yang sakit sudah kronis stroke-nya, dibawa ke Amerika. Sampai di situ semua pulang lihat dokter spesialis. Kalian punya obat yang lebih manjur dari obat yang kami berikan. Apa itu? Wudu katanya. Istinsyaq. Dengan istinsyaq. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, adapun al-istinthar maknanya adalah mengeluarkan air itu kembali. Tadi kan dihirup, nah sampai ke pangkal hidung, setelah itu dikeluarkan. Sawa'un kana bil yad, baik dengan bantuan tangan, itu dipegang hidung. Karena kalau tidak pegang kan tidak laju ombui lah, ya. Sebagian ada riwayat dengan tangan kiri, tapi riwayatnya tidak disahihkan oleh ulama, tapi dengan tangan. Kemudian sebagian ulama mengatakan makruh tanpa tangan, seperti diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah taala, sebab mirip dengan hewannya. Hewan kalau nayu di hidung pakai gitu aja kan. Jadi kalau kita enggak, kalau kan manusia kalau pakai laci pakai laci hidung. Nah, melecit. Ya, mengeluarkan sesuatu dari hidung dengan
memegang. Kalau hewan kata Imam Malik enggak, maka yukrah, makruh hukumnya tanpa memegang dengan tangan, dan dianjurkan oleh sebagian dengan tangan kiri. Wallahu taala alam. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Jelas ya makna istinsar. Nah, apakah Imam Bukhari di sini tidak menjelaskan wajibnya dan tidak sunatnya? Berarti wallahu alam beliau tidak berpandangan bahwa istinsar itu hukumnya wajib. Karena itu sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, kemudian Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, mereka menganggap istinsar itu hukumnya wajib. Tapi sebagian mengatakan sunat. Wallahu taala alam. Dengan judul bab seperti ini, sepertinya Imam Al-Bukhari tidak mewajibkan, tapi menyunahkan atau disunahkan. Wallahu alam. Qala rahimahullah, zakarahu Utsman radhiyallahu taala an wa Abdullah ibn Zaid wa Ibnu Abbas. Disebutkan hukum atau perbuatan ini, istinsar mengeluarkan air dari hidung yang sudah dihirup tadi kembali, diriwayatkan dari Utsman bin Affan seperti hadis yang sebelum ini tadi, ya, sebelum ini. Kemudian diriwayatkan juga daripada Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari, juga diriwayatkan ini seperti hadisnya akan datang nanti insyaallah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dalam hadis riwayat Abdullah ibn Abbas dalam sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam sebelum ini juga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, radhiyallahu anhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Apa Pak? Hah? Masuk waktu? Azan lah? Enggak apa, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdan, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdan, yaitu Abdan ibn Isa ibn Muhammad Al-Marwazi, Muhammad Az-Zahid. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi. Qala akhbarana Yunus, berkata dia telah memberitakan kepada kami hadis ini Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid Al-Aili, an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Idris Abdullah bin Muslim Al-Khawlani. Al-Khawlani salah seorang dari tabi'in mukhadram. Mukhadram artinya sampai hidup di zaman Nabi, cuman tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hidupnya di zaman Nabi, tetapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Kalau sempat bertemu dengan Nabi namanya sahabat, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu sami'a Abu Hurairah, maka riwayatnya dari sahabat, yaitu diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau bersabda. Apa katanya? Man tawadda'a falyastanthir, barang siapa yang berwudu hendaklah istinthar. Istinthar sudah kita sebutkan, maknanya adalah mengeluarkan air dari hidung yang dimasukkan melalui istinsyaq tadi. Istinsyaq tadi ini zahirnya perintah, seperti kata Imam Ibnu Hajar, adalah sepertinya wajib. Dan ini pendapat Imam Imam Ahmad ketika beliau mewajibkan istinsyaq. Istinsyaq baginya wajib, dan pada umumnya kalau wajib masuknya tentu wajib pula keluarnya, karena istinsyaq mesti dikeluarkan. Demikian juga Ishaq bin Rahuyah, Ishaq ibn Ibrahim bin Makhlad ibn Rahuyah Al-Khurasani, salah seorang imam fikih, wa Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam, wa Abi Thawr, dan Abu Thawr sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa Ibnul Munzir, dan Ibnu Al-Munzir salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ayaqula bi fil istar, kalau mereka wajibkan istinsyaq di sini juga mesti wajib. Dan sebagian mazhab Imam Al-Hambali juga sepertinya mewajibkan al-istinthar tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa sebab? Karena disyariatkannya istinsyaq tak mungkin kecuali dengan istinthar, karena tujuannya membersihkan hidung. Tadi sudah kita katakan istinthar, istinsyaq itu gunanya untuk membersihkan hidung secara fisik dari kotoran yang ada di dalam hidung tadi, keluar dengan air itu. Secara psikis dalam hadis dijelaskan, dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya siapa yang bangun tidur dan berwudu hendaklah istinsyaq, karena syaitan yabitu ala khayshumihi, karena syaitan bermalam di pangkal hidungnya, di pangkal hidung, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tuan-tuan kurang percaya dengan hadis ini, buat penelitian, ya, cari mana tempat syaitan itu, ya kan. Dengan sama dengan hadis inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam,
Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Nah, kalau kita beriman padanya, yang tidak silakan teliti. Insya Allah sampai mati dia tidak akan sebenarnya nanti nyebos saja setan tuh. Yang setan tidak mau jujur bagi keterangan itu masalahnya. Setan, setan penduto atau jujur? Iya, sadaqata wa huwa kadzub, kata Nabi SAW. Setan itu ya, dia pendusta asalnya dan sangat berdusta. Binasihat kosan buat jebakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari sisi kesehatan fisik dan juga dari sisi psikisnya, bahwa syaitan tidur atau bermalam di pangkal hidung khayshum, yaitu di pangkal hidung kita di atas. Maka disunnahkanlah oleh Nabi alaihissalam istinsyaq, dan tidak ada satupun yang disyariatkan Allah dan Rasulnya kecuali bermanfaat bagi kita dan menjauhkan mudarat dari kita. Berbasi, baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Dan alhamdulillah banyak dibuat orang penelitian-penelitian. Untung kita sebelum penelitian itu terjadi kita sudah beriman. Karena kalau tidak nanti dengan penelitian kita beriman pada penelitian tidak ada gunanya. Tapi beriman pada Nabi SAW itu adalah bagian daripada iman kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT membuat kita senantiasa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam. Kemudian ada yang seperti tadi, ada yang mewajibkan, bahkan ada yang menukil ijma' wajibnya istinshar. Tetapi ijma' ini dibatalkan oleh nukilan yang ada sebagian yang mengatakan tidak wajib. Dan kemudian jumhur ulama mengatakan istinshar itu tidak diwajib, tapi adalah sunat yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan rugi besar. Ya, kalau ditinggalkan rugi. Jadi bukan tidak apa-apa, ada apa-apanya. Jelas ya? Sunat itu bila dikerjakan beruntung, bila ditinggalkan rugi, bahkan ruginya besar. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral kiram dirahmati. Wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar. Apa makna istijmar? Nah, lalu pula yang bersuci dengan memakai jamrah. Apa makna jamrah? Bukan. Jamrah itu yang dilempar. Ya, ramyul jamrah, bawa melempar jumrah. Jamrah itu batu. Jadi menggunakan media batu untuk bersuci. Maka Nabi SAW di sini mengatakan siapa yang beristijmar menggunakan batu untuk bersuci, maka mesti melakukannya secara witir. Hitungannya kan ganjil. Kalau satu kayaknya tidak bersih, mesti 3. Jelas ya? Dan kalau tidak bersih dengan 3 jadi 5. Tidak bersih juga dengan 5 jadi 7, dan seterusnya. Jadi sunnahnya istijmar itu dengan batu dalam hitungan ganjil. Kemarin juga kita sebutkan apa wajib atau tidak wajib. Ya, kalau seandainya dengan 3 kali tidak suci kecuali 3 kali, jadi 3 kali itu wajib. 3 kali itu wajib. Kalau tidak suci dengan 5 kali, kecuali dengan 5 kali berarti 5-nya wajib, karena menghilangkan najis itu hukumnya wajib.
maka ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Tidak sempurna wajib kecuali dengan mengerjakannya, maka dia jadi wajib. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, maka perintah di dalam man tawadda falyastanthir ini sama-sama perintah, tapi di atas hukumnya sunat. Yang ini hukumnya wajib bila tidak bersih kecuali dengan bilangan tersebut. Jelas, tapi kalau sudah bersih maka hukumnya tambahan itu sebagai sunat. Wallahu taala a'lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesai kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ini juga menjadi menjadi bantahan bagi siapa yang mengatakan istinja tak sah kecuali dengan air. Dan Nabi alaihissalam membolehkan istinja atau bersih-bersih dari najis dengan menggunakan media selain air. Tentu saja dalam hadis sebelumnya sudah jelaskan yang paling sempurna adalah menggunakan lupa tentu, masya Allah. Yang afdal, mana afdal, air atau batu? Air, ya, air lebih afdal. Tapi kalau tidak ada air boleh dengan batu, dan lebih afdal lagi dengan batu kemudian air karena lebih bersih. Wallahu taala alam. Dan Allah memuji orang-orang Ansar dengan kaum yang suka rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Lalu ditanyakan, ternyata mereka adalah bila istinja dengan menggunakan batu kemudian dengan air, artinya menggabungkan antara istijmar dengan istinja, yaitu dengan menggunakan batu dan air. Wallahu taala a'lam. Jadi dengan demikian selesai kajian kita, semoga bermanfaat. So, kita tidak ada pertanyaan, karena nanti akan ada lagi babul istijmar di Quran juga. Ada setelah ini bab khusus tentang istijmar witran biiznillah taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.